Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan tentang iman Ayub dalam penderitaan yang dialaminya. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Hari ini sudah selesai. Sekaranglah waktunya untuk menyerahkan sukacita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari datang dengan apa adanya, berserahlah kepada kuasa dan kasih-Nya yang bekerja dalam Anda. Tenanglah dan berdiamlah dalam firman-Nya yang memberi hidup dan pengharapan. Bapa, Engkau mengerti setiap perih dalam hatiku, setiap masalah dalam pikiranku, dan semua ketidakpastian yang kuhadapi. Terima kasih karena Engkau selalu menyertaiku menghadapi semua itu. Tunjukkanlah belas kasih dan kuasa-Mu kepadaku malam ini. Ayub 1 ayat 20-22 berkata, Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam sedikit waktu saja, Ayub kehilangan segalanya. Hamba-hambanya datang dengan berita-berita kehilangan. Anak-anaknya, rumahnya, ternaknya, semua miliknya dihancurkan atau dicuri. Perjalanan Ayub melalui penderitaan dan duka cita baru dimulai. Ia berhadapan dengan sebuah gunung yang tinggi dan gelap. Ia hanya punya dua pilihan, mendaki gunung itu bersama Allah atau menghadapinya sendirian. Bahkan ketika ia dicekam oleh kepedihan, Ayub tetap berlutut dan menyembah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pun tahu apa rasanya ketika hidup menyakitkan. Ketika rasa sakit yang tak tertahankan dan menenggelamkan hati kita tanpa harapan atau pertolongan. Mungkin kita pun memiliki gunung penderitaan atau kepedihan yang harus didaki. Mempercayai bahwa Allah tetap baik dan layak dipuji, tidak membuat penderitaan lebih mudah, tetapi itu memampukan kita untuk tetap memuji Tuhan. Gunung apa yang sedang Anda hadapi? Teruslah percaya kepada Allah. Berpeganglah padanya dan pujilah Dia dengan sikap hati yang memilih untuk berjalan bersamanya, sesulit apapun perjalanan itu.
Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhanku, Engkau tahu gunung-gunung yang kuhadapi dalam hidup ini. Biarlah aku tetap setia meski menderita, dan bantulah aku mengingat bahwa meski gunung itu ada, aku tak harus mendakinya sendirian. Tuhan Allah, ketika hidup terasa pedih, aku percaya bahwa Engkau tetap baik dan tetap mengerjakan rencana-Mu dalam hidupku. Aku berpegang pada tangan-Mu lagi malam ini. Petrus 1 ayat 6-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, kuatkanlah imanku dalam Engkau melalui setiap cobaan yang kulewati. Biarlah hubunganku denganmu semakin dalam, meski masa-masa ini terasa menyakitkan. Terima kasih karena Engkau dekat padaku ketika hidup menjadi sulit. Biarlah tangan-Mu menjagaku ketika aku tertidur. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.